Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita untuk mendasarinya di dalam Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu mari berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, dalam hari baru dan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan untuk kami jalani, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang begitu luar biasa. Mulaikan segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami agar firman-Mu ini boleh kami mengerti. Firman-Mu ini boleh menjadi terang dalam kami menjalani kehidupan anugerah-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 10. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Amin. Dari pembacaan kita pada saat ini, diberikan satu tema perenungan mengoreksi diri. Mengoreksi diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan anugerah Tuhan setiap hari sangat penting untuk terus mengevaluasi perjalanan hidup kita. Apakah memang benar semua tindakan, tutur kata, perbuatan kita telah benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah justru sadar atau tidak sadar, justru kita seringkali berlaku hanya sesuai kemauan kita dan berdiri di atas kebenaran kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pagi ini mengisahkan bahwa Israel kembali jatuh dalam penyembahan berhala, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bangsa Israel ditindas, dan sekalipun mereka bersembunyi,
orang Midian tetap menemukan mereka dan merampas semua kepunyaan mereka, merampas semua hasil panen mereka. Setelah semua itu, berserulah bangsa Israel kepada Allah memohon pertolongan. Dan Allah menjawab dengan menghadirkan seorang nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi seperti ini mungkin juga kadang kita alami. Kita terjerumus pada kesalahan yang sama, pada kesalahan yang itu saja, hanya berputar pada kesalahan itu saja. Dan sebenarnya mungkin kita menyadari bahwa itu tidak benar. Tetapi karena mungkin itu menyenangkan, jadi kita mengulang-ulang terus untuk melakukannya. Kita seolah-olah berada dalam zona nyaman kita. Kita seolah-olah berada sangat nyaman untuk melakukan hal itu. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita untuk mengoreksi diri, untuk mengevaluasi diri kita, perbuatan, tindakan kita. Apakah memang sudah benar? Apakah memang perbuatan kita ini sudah seturut dengan kehendak Allah? Jangan sampai kita mendapatkan buah dari perbuatan yang selalu mendukakan hati sesama, terlebih Tuhan. Barulah kita tersadar. Tetapi itu jauh lebih penting. Tetapi itu lebih baik tersadar, menyesal, lalu bertobat, daripada tetap mengeraskan hati dan selalu menganggap diri benar, selalu merasa benar apa yang kita lakukan, apa yang saya dan Bapak Ibu lakukan. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara bukan siapa-siapa, bukan apa-apa tanpa Tuhan yang di dalamnya. Amin. Mari berdoa. Iya Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang kami percaya yang begitu mengasihi kami. Kami percaya ya Tuhan, kami kuat, kami ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena kasih dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pada saat ini, Tuhan kiranya yang memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan mereka. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesehatan kepada mereka. Yang saat ini dalam pergumulan hidup, dalam berbagai situasi hidup, Tuhan teguhkan imannya. Kuatkan mereka ya Tuhan. Engkau juga kiranya senantiasa memberkati bangsa, negara, dan pemerintah kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua hari ini dalam segala aktivitas, kegiatan, dan tanggung jawab yang akan kami lakukan. Kiranya semua kami jalani, kami lalui dalam pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami datang berdoa kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita senantiasa. Shalom.